Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Dele Putri. Saya perwakilan dari kelompok 4 Kimia Terapan dengan materi Kimia Lingkungan dan Limbah Industri. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari jurnal yang kami angkat, yaitu proses pengolahan dan analisa air limbah industri di instalasi pengolahan air limbah atau IPA. Baiklah, pada jurnal yang kami angkat ini, PT CR di Surabaya itu mengelola limbah cair industri menggunakan sistem IPAL dengan metode activated sludge atau lumpur aktif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan air limbah di PT CR dan mengetahui parameter apa saja yang diukur dalam analisis air limbah industri dan mengetahui kualitas effluent IPAL PT CR sebelum dibuang ke badan sungai. Oke, untuk metode penelitian yang dipakai di dalam jurnal ini ada transparasi. Yang pertama ada transparasi atau kejernihan. Nah, transparasi ini dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan tongkat transparasi, yang mana tongkatnya itu dimasukkan ke dalam air limbah hingga plat putihnya itu pada ujungnya tidak terlihat lagi. Nah, setiap strip itu berwarna dengan panjang 10 cm dan menunjukkan seberapa jernih air. Nah, yang kedua itu ada step suitable solid atau SS, yang mana sampel air limbah sebanyak 1000 ml dimasukkan ke kerucut IMUV dan kemudian dibiarkan selama 30 menit sehingga setelah 30 menit nanti volume endapan dapat dibaca dan dicatat dalam satuan mili per liter. Nah, step ketiga yaitu ada total suspended solid atau TSS, yaitu step setelah SS kita menggunakan kertas saring yang dikeringkan dan ditimbang sebelum dan sesudah menyaring sampel. Nah, perhitungan dari TSS ini juga menunjukkan seberapa banyak padatan yang mengambang di air limbah. Ini diukur dengan satuan gram per liter. Nah, di sini teman-teman ada rumusnya ya, TSS dalam kurung gram per liter, yang mana sama dengan berat akhir, gram sama dengan berat kosong dalam satuan gram juga dikalikan 1000 dengan jumlah sampel air tadi. Nah, dibagi dengan volume sampel dengan satuan liter. Nah, step selanjutnya yaitu ada sludge volume index atau SVI, yaitu menghitung seberapa efisien lumpur bisa mengendap dengan rumus di sini ya teman-teman, SFI mili per gram sama dengan hasil SS per TSS. Nah, nilai ini nilai dari sludge volume index atau SVI ini menunjukkan karakteristik lumpur, apakah ia mudah mengendap atau tidaknya. Nah, untuk step selanjutnya itu disulfat oksigen atau DO, yang mana ini menggunakan metode Winker ya, ditambah dengan reagen kimia yang dikocok lalu dititrasi, dan jika hasil menunjukkan berapa banyak oksigen yang tersedia untuk mikroorganisme, nah itu disebutkan dengan satuan miligram per liter. Nah, ini perhitungan dari nilai DO itu dapat diukur atau dapat dihitung dengan rumus ini ya,
DO miligram per liter sama dengan volume titrasi dikali N Na2S2O3 dikali 1000 dikali 8 per volume botol linker dalam satuan mili. Oke, step yang selanjutnya ada chemical oxygen demand atau COD, yaitu adalah proses yang menggunakan reaksi kimia dan alat pemanas. Nah, pada step ini itu mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan dan menguraikan bahan organik dari air limbah. Nah, jadi 10 ml sampel yang dimasukkan ke dalam tabung reflux sesuai dengan jenis sampel dan 10 ml kemudian dimasukkan lagi ke aquades dan dimasukkan ke dalam belangko, ke dalam tabung reflux, kemudian ditambahkan lagi 1 ml reagen HgSO4 pada masing-masing tabung reflux baik pada sampel maupun pada belangko, lalu dihomogenkan dan 5 ml reagen COD ditambahkan ke dalam masing-masing tabung dan kemudian dihomogenkan. Dan ya, nilai dari COD itu dapat diukur pada COD miligram per liter sama dengan volume belangko dikurang volume sampel dikalikan 1000 dikalikan NFAS dikalikan 8 per sampel. Nah, kemudian nanti dapat hasilnya ya. Oke, ada step terakhir yaitu total dissolved solid yang mana TDS ini diukur dengan alat digital yang bisa disebut TDS meter, dan pada TDS ini nilai menunjukkan seberapa banyak garam atau zat lain yang larut pada air atau ppm-nya. Nah, pada TDS ini TDS yang dicelupkan pada sampel yang telah dimunculkan yang terakhir ini, TDS yang telah diukur dicatat, dan alat angkat dari dalam sampel dapat dibersihkan dengan menggunakan aquades, keringkan alat hingga bersih, dan alat dimatikan dengan tekan lama tombol off pada water checker. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai pada tahap hasil dan pembahasan. Ini pertama ada analisa transparasi. Nah, pada pengukuran transparasi ini menggunakan 1 cm dan dilakukan pada bak pengendap akhir menggunakan tongkat besi dan lempeng besi berwarna putih pada bagian dasar sebagai batas pengukuran tingkat kejernihan air. Analisis ini dilakukan setiap hari pada siang hari. Dari analisa transparasi dilihat pada gambar di bawah ini. Ya teman-teman, ini ada pada diagram ini dijelaskan ini untuk transparasinya dan ini untuk waktu dari penelitian ini. Nah, berdasarkan pada grafik yang diperoleh dari data pengamatan tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus, nilai transparansi baik yakni berada di atas 40 ya teman-teman. Pada bulan pelaksanaan praktik kerja, nilai transparansi cenderung lebih di atas 60 cm yang tergolong cukup jernih dan pengendapannya optimal. Karena semakin rendah nilai transparansi, maka secara fisik air limbah dapat dikatakan kurang jernih, sehingga dapat diketahui bahwa air limbah sudah tergolong jernih karena nilai transparansinya itu berada di atas 60, jadi kisaran 80 sampai 100 ya, sampai 100 juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada analisa stable solid atau SS. Stable solid merupakan jumlah padatan yang mengendap dalam satuan mili per liter. Nah, sampel air persatuan ukur waktu.
Lumpur akan mengendap karena densitas lumpur atau padatan lebih besar daripada densitas air. Nah, zat yang mengendap tersebut dipisahkan dari zat suspensinya dengan cara mengendapkan selama 30 menit. Kemudian mencatat pemisahan antara fase padat dan fase cair yang terbentuk. Nah, analisa yang dilakukan menggunakan dengan corong IMU yang bervolume 1000 mili. Nah, baik dapat kita amati pada diagram. Ini juga sama, ini ada bagian waktu dan hari, dan ini bagian stable solidnya. Nah, dari data yang diamati dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 diperolehlah rata-rata nilai SS pada bak oksidasi 1 sampai dengan 4 adalah 690,91 mili per liter. Pada berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada retin slug terdapat jumlah slug yang lebih banyak jika dibandingkan dengan slug dari bak oksidasi. Hal ini disebabkan karena slug pada retin slug berasal dari bak distribusi, di mana bak distribusi merupakan bak tempat berkumpulnya slug yang berasal dari masing-masing bak oksidasi dan pusatnya kembali sludge yang berasal dari bak Clavier. Berarti step yang selanjutnya. Yang ketiga ada analisa total suspended solid atau TSS. Prinsip kerja peredukasian TSS secara umum yaitu adalah pertumbuhan massa vlog sehingga berat jenis vlog menjadi besar dan akhirnya mengendap. Nah, berdasarkan data grafik di atas tadi yang telah diamati tadi juga, pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus diketahui bahwa sampel oxidation gauge memiliki nilai TSS yang tinggi. Nah, rata-rata nilai TSS dari bak oksidasi 1 sampai dengan 4 adalah 10,6 gram per liter, dan penurunan kandungan TSS dipengaruhi oleh lama waktu kontak air limbah dengan mikroorganisme yang terdapat di dalam kompartemen IPAL, dan semakin lama waktu kontak maka efisiensi penurunan TSS akan meningkat juga. Hal ini dikarenakan terjadi biokonversi secara enzimatis dan aktivitas asidogenesis oleh mikroorganisme. Ini ya teman-teman, diagram dari TSS tadi, grafik dari analisa TSS tadi meningkat ya. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu analisa SVI atau Sludge Volume Index. Seperti biasa ini waktu harinya, dan ini SFI-nya berdasarkan hasil yang sudah diperhitungkan, yaitu berdasarkan data grafik di atas yang diamati dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Diketahui bahwa SFI-nya pada keempat oxidation dates berbeda-beda, baik dikarenakan adanya perbedaan debit air limbah yang masuk pada setiap oxidation date, sehingga beban kerja mikroorganisme dalam mengdegrasi bahan organik dan bahan anorganik juga berbeda-beda. Nah, rata-rata SFI ini dari bak oksidasi adalah 73,698 mili per gram. Selain itu juga disebabkan setiap oxidation dates tidak saling berhubung satu sama lain, sehingga nilai SF-nya itu tidak sama. Nah, analisa TDS atau nilai TDS influent atau limbah yang masuk pada proses IPAL. Pada pelaksanaan ini didapatkan nilai rata-rata INF sebesar 823,9105 mg per liter. Pada sampel OP sebesar 915,5520 mg per liter.
Dan pada sampel EFF sebesar 945,0211 per liter. Perubahan yang tidak signifikan pada nilai TDS ini dikarenakan pada IPAL, PT, SIR pengolahan limbah hanya sebatas mengolah limbah secara fisika dan biologi, sehingga memungkinkan nilai padatan yang removal hanya sebatas padatan yang tersuspensi saja. Nah, yang keenam ada analisa chemical oxygen demand, yaitu berdasarkan peraturan dari Gubernur Jawa Timur sendiri itu ada nomor 72 tahun 2000, itu ada standar baku mutu untuk COD pengolahan air limbah yang dibuang ke badan sungai golongan 3, yaitu sebesar 100 mg per liter. Maka hasil dari pengolahan limbah di IPAL PT SIR Surabaya yang diamati pada tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus sudah memenuhi standar COD karena hasil uji COD-nya pada effluent bak pengujian menunjukkan hasil di bawah 100 mg per liter. Nah, berikut ada tabel ya, analisa disolvent oksigennya. Ini ada bak oksidasi 1, oksidasi 2, oksidasi 3, dan bak oksidasi 4. Pengujian DO dari masing-masing oxidation ditch bertujuan untuk mengetahui kadar oksigen yang terlarut dari mammoth rotor pada setiap oxidation ditch. Nah, bahan organik dan senyawa nutrisi yang ada pada dalam air limbah akan dikomposisi oleh bakteri menggunakan oksigen terlarut untuk proses biokimia maupun proses biodehidrasi. Rata-rata nilai DO pada effluent lebih kecil daripada bak oksidasi 1,4 adalah 1,748 mg per liter. Pengukuran nilai DO jika di rata-rata diperoleh oleh bak effluent lebih kecil daripada oxidation ditch 1,4 dikarenakan pada bak effluent kecepatan putar scaped bridge sangat pelan dibandingkan dengan mammoth rotor yang ada pada oxidation ditch. Maka semakin kecil nilai disolvent oksigen yang diperoleh menunjukkan kualitas air limbah yang baik. Nah, kesimpulan pada jurnal ini adalah pada laboratorium IPAL SIR dilakukan berbagai pengujian uji kualitas air limbah, baik effluent, air limbah, dan effluent. Analisa yang dilakukan melalui putih analisa COD, DO, SS, dan TSS, dan SFI. Nah, hasil analisa transparansi rata-rata di atas 60 cm, analisa COD 100 mg per liter, analisa DO rata-rata 1,748 mg per liter, analisa SS pada 690,991 mili per liter, dan analisa TSS pada 10,66,4 gram per liter, dan air hasil olahan yang telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah, yakni Peraturan Jawa Timur nomor 72 tahun 2013. Sarannya pengadaan alat penunjang sampling pada distribution box untuk keselamatan pada saat sampling, melakukan peremajaan alat dan instrumen yang dilakukan secara rukun. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan dalam penyampaian pada saat menjelaskan, dan ada juga beberapa mungkin kesalahan penyebutan juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.